Halo para petani pecinta vanili. Hari ini kita mendapat kunjungan balasan dari teman-teman petani dari Lite. Bukan sekadar petani tapi juga penyuluh pertanian. Ini adalah bentuk studi tour. Kami sebagai petani pemula senantiasa melakukan proses belajar dengan melakukan kunjungan atau studi tour ke lahan-lahan para petani yang sudah sukses. Sementara itu kami juga selalu membutuhkan bimbingan atau masukan berupa ilmu atau pengetahuan baik secara alam maupun teknologi modern. Dan hari ini kita mendapat hari ini kami mendapat kunjungan balasan dari para petani yang ada di Lite. Seperti yang kita ketahui beberapa bulan yang lalu kami melakukan kunjungan ke lahan petani vanili yang ada di Lite. Ini adalah salah satu lahan anggota Holy Mulfana. Ini merupakan Emas hijau. hasil dari polinasi yang sudah dilakukan oleh petani Holy Mulfana, khususnya pemilik lahan ini beberapa bulan yang lalu. Hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat bagus. Masukan itu yang merupakan pengalaman dari petani yang ada di Lite. Jadi regenerasi NMB tetap ada terus. Benar gak bisa lagi. Sekali ini, jadi kalau lepaskan begini terus kan akarnya tetap ke bawah tanah dan tidak akan buah. Tapi kalau ketika kita gunting di sini, berarti ini siap produksi untuk berikutnya. Itu untuk apa itu? Untuk merangsang Ini kan untuk tua batangnya. Iya. Untuk tua. Tua berarti dia sih untuk produktif, untuk buah. Oh iya. Nah, kalau tidak lepas begini kan, berarti dia masih ambil makanan dari bawah tuh. Berarti ini tidak akan buah. Tapi coba kita gunting di sini, berarti ini persiapan untuk buah untuk di bulan itu. Oh berarti itu namanya stressing ya? Iya. Istilah stressing kan untuk buah, bibit baru muncul terus. Jadi memang bibit selalu nak. Kami lebih item ada. Kalau sudah memanjang begini ini harus kita potong buah. Dia akan tunas baru itu di sini. Dan ini persiapan untuk buah. Nah, tapi juga pada bulan April, Maret. Tapi ketika kalau di bulan-bulan sana juga tidak akan buah. Jadi nah kan kita sudah potong di sini, berarti dia ini sudah tua tuh. Berarti siap produksi. Stressing pembunganya. Stressing. Iya. Perlakuan petani vanili pertama, tapi kalau sudah proses mode begini ini kan berhasil. Menurut orang untuk kasih kawin itu kan susah, tapi sampai ke ujung saya tidak jatuh. Pertahankan ini terus, ini akan tahun depan itu buah banyak sekali. Wah, Lahan ini merupakan lahan petani vanili bisa dikatakan pemula. tapi berhasil. Tetapi bisa kita katakan ini merupakan hasil belajar yang sangat baik karena seperti yang kita lihat ini adalah sulur 1 tahun yang ditanam 1 tahun, tetapi ketika berumur 1 tahun vanili ini berbuah. Itu adalah salah satu proses belajar, dan hasil dari proses belajar itu dikembangkan lewat cara budidaya yang baik sehingga ketika berumur 1 tahun vanili ini pun bisa berbuah. Ini saat ditanam dengan sulur yang panjang sudah langsung dilengkungkan. Oh iya, baik. Jadi seperti informasi yang kita dapatkan bahwa ini ada sulur yang sulur panjang. Ketika ditanam sulur ini merupakan sulur panjang dan usianya sudah matang. Sehingga jadi pas berusia 1 tahun dia ketika berumur 1 tahun vanili ini siap berbuah. Luar biasa. Mungkin terlalu subur. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian dari petani bahwa setiap lahan mempunyai perlakuan yang berbeda. Dan hari ini kita mendapatkan kunjungan dari teman petani yang ada di Lite. Berikut sedikit wawancara dan
berbagi ilmu. Baik, selamat. Sepertinya Bapak lagi merokok. Kira-kira menurut Bapak bagaimana ini cara budidaya vanili yang ada di daerah sini dan yang ada di daerah Lite, sejauh mana bisa kita pelajari? Kalau setelah saya telusuri dan masuk kebun Bapak Rumat ini, petani vanili formula pertama, perdana, tapi memang sangat sukses. Kalau di daerah Lite, Arnora Tengah pada khususnya, itu daerah sangat subur. Jadi kami kalau contoh pola tanam seperti itu, kami itu sembarang saja. Potong, cungkil tanah sedikit dan tanam langsung jadi. Tapi di sini terlalu kering. Tapi pola perlakuan seperti Bapak Rumat yang sudah menghasilkan buah pertama, perdana. Iya, dan memang sudah berbuah. Sekitar 30 tandang. Dan kalau melihat semua kebun sekitar 1000 lebih tanaman ini, kalau tahun depan produksi kedua, ini kan soal lamanya. Iya, soal waktu ya. Waktu lamanya. Kalau betul-betul di stressing tadi pada tepat waktunya, tahun depan itu dia akan menghasilkan begitu banyak tanda atau buah. Baik, terima kasih. Itu adalah sebuah masukan. Jadi Itu artinya bahwa perlakuan terhadap vanili itu sangat tergantung dari lokasi yang ditanam ya Pak. Ya, kalau daerah sini ke daerah hamparan yang begitu luas tanpa pohon di atas, itu sinar matahari sentuh langsung. Kalau daerah Lite itu rimbun, tapi daerahnya subur. Tapi ketika musim hujan datang itu kita harus potong batang-batangnya itu supaya matahari bisa kena ke bawah. Oh ya, artinya pruning pohon tutor ya, atau pohon tajar ya. Kira-kira apa pesan dari Bapak untuk petani vanili, petani Holimulfana yang ada di sini Pak? Pesan kalau kami dari petani Yang ada di Lite? di Arnora Tengah di Lite, melihat kondisi yang ada di kebun ini, dan ini kedepannya efeknya sangat bagus. Dan bagi masyarakat di sini yang banyak orang menyatakan bahwa tidak sukses karena kondisi alam kering, tapi melihat kondisi begini, bagi kami untuk petani yang sudah terbentuk dalam kelompok satu wadah itu tanam dalam kuantitas ya harus ditambah lagi. Iya ya Pak. Karena ini melihat ini juga tidak jauh beda dengan daerah kami yang begitu subur. Satu pesan yang bisa saya tangkap di sini bahwa itu artinya petani yang ada di daerah sini, Kecamatan Witihama, kemungkinan besar memiliki potensi yang sama untuk menjadi petani vanili yang sukses. Itu artinya begitu ya Pak ya. Karena di sini kan didukung dengan faktor-faktor lain. Iya. Karena di sana itu kan kondisi kami dengan curah hujan yang begitu tinggi. Iya. Makanya penyediaan air tidak, tapi di sini ini kan penyediaan berupa apa semua. Ada faktor X yang turut mempengaruhi ya Pak ya. Baik, terima kasih, dan itu adalah masukan, tips dan motivasi yang diberikan oleh petani sukses. Bisa dikatakan petani sukses yang ada di daerah Lite. Dengan kunjungan ini tentunya akan memotivasi petani yang ada di Kecamatan Witihama, para petani Holimulfana. Sukses selalu. Terima kasih untuk kunjungan hari ini.